Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 500, Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Iwan dan Keke sama-sama tercengang. Bastian melirik ke kedai kopi dan melihat ada banyak orang di sini. Jadi dia berkata kepada Iwan, "Saudaraku, ayo pindah tempat dan bicara perlahan." Iwan mengangguk, lalu memimpin bawahannya keluar dari kedai kopi. Segera, Iwan, Keke, dan Bastian menemukan kedai teh kecil yang tenang, membuat ruang pribadi kecil, dan mulai membuat siasat. "Bastian, apa maksudmu dengan perkataanmu tadi? Bagaimana kita semua bisa menjadi kaya? Bagaimana kita bisa membalas dendam pada Aditya?" Iwan bertanya pada Bastian dengan tidak sabar. Bastian menyesap tehnya perlahan. Dia berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, tahukah kamu mengapa aku baru saja mengatakan bahwa aku bersama Anjani? Sialan. Kamu memiliki saudara ipar yang baik untuk gadis itu. Jika kamu dan Aditya menjadi saudara, bukankah kamu akan begitu sukses?" Mata Iwan melotot dan berkata kepada Bastian. Keke juga memelototi Bastian. Dia merasa kakaknya benar. Itulah yang terjadi. Bastian tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, dan berkata, "Saudaraku, kamu salah menilaiku. Apakah kamu tidak melihat bahwa Aditya dan istrinya pasti tidak akan setuju aku bersama Anjani? Bagiku, Anjani, apa gunanya gadis itu? Kamu masih membuatku marah seperti ini." "Ya," Keke mendengus. "Keke, jangan khawatir. Dengarkan saja apa yang aku katakan. Anjani telah terpesona olehku sampai kehilangan akal sehatnya. Aku akan mengambil langkah berisiko dan melakukan upaya dari Anjani. Jadi bahwa Aditya bisa memberi kita sejumlah besar uang." Mata Bastian penuh dengan keserakahan dan dia berkata kepada Iwan dan Keke. Tiba-tiba, Iwan dan Keke sama-sama tertarik. Meskipun Iwan baik-baik saja dan memiliki sedikit uang, dia tidak dianggap orang kaya. Dia bermimpi menghasilkan banyak uang. "Bastian, katakan padaku, bagaimana kita bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar dari Aditya?" Iwan bertanya dengan tergesa-gesa. "Aku akan menipu Anjani dulu, lalu terserah padamu, kakak." "Hehehe." Bastian mengatakan ini sambil tertawa, lalu membisikkan rencananya kepada Iwan. Iwan mengangguk berulang kali setelah mendengar ini, tertawa dan berkata, "Haha, kamu benar-benar berbakat." Setelah mengatakan itu, Iwan mengerutkan kening lagi. "Tetapi ada satu hal, Aditya terlalu hebat. Setelah kita melakukan dengan puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar, pergi saja ke luar negeri untuk menghindari pusat perhatian. Dengan uang dalam jumlah besar di tangan, Anda bisa makan dan minum enak di luar negeri selama sisa hidup," kata Bastian sambil tersenyum bangga. Semakin banyak Iwan mendengarkan, dia menjadi semakin bersemangat. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Bastian sangat mungkin dilakukan. Setelah Farah dan Aditya meninggalkan kafe bersama Anjani, mereka tidak langsung menggantar Anjani pulang, tetapi membawanya kembali ke Villa Jinxiu. Karena Farah khawatir saudaranya menjadi tidak pulang ke rumah, sekarang Anjani tidak patuh sama sekali. Jika terus bersama Bastian, Anjani akan menderita kerugian besar. "Adik, apakah kamu sudah tenang? Kakak iparmu dan aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Mengapa kamu tidak percaya pada keluargamu sendiri?" Farah membujuk Anjani dengan sungguh-sungguh. Anjani tidak tahan mendengarnya sama sekali. Dia akan membenci siapapun yang tidak merestui hubungannya dengan Bastian. "Kakak, tolong berhenti bicara. Ketika kamu menikah dengan Aditya, apakah kamu mendengarkan siapapun? Sekarang kamu memberiku pelajaran." Anjani berkata dengan keras. Tidak yakin sama sekali. Aditya mendengar ini, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata pada Anjani. Dia merasa gadis ini kerasukan. Dia pernah memiliki pacar yang masih perjaka di masa lalu.
tetapi dia mampu melepaskan salah satu dari mereka. Tetapi kali ini Bastian benar-benar membuatnya jatuh cinta. Farah sangat cemas saat melihat Anjani mengatakan ini. Farah berkata, "Bolehkah aku sama denganmu? Selain itu, bisakah Aditya dan Bastian sama? Aditya selalu baik padaku. Bagaimana Bastian bisa bersikap baik padamu? Dia hanya akan berkomplot melawanmu." Anjani bahkan lebih kecewa ketika dia mendengar ini. "Yakin?" Dia berkata dengan keras. "Bagaimana kamu tahu bahwa Bastian itu akan berkomplot melawanku? Kami baru bersama selama lebih dari sebulan. Dan kami belum akur tapi masih baik-baik saja satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, dia akan semakin mencintaiku dan memperlakukanku dengan lebih baik." Anjani, seperti kata pepatah lama, mudah untuk mengubah sifat seseorang. Tetapi orang dahulu tidak akan menipu kita. Meninggalkanmu demi uang. Apakah pria seperti ini dapat diandalkan? Dia tahu bahwa aku adalah saudara iparmu. Dan dia kembali untuk menyanjungmu. Karakter seperti apa yang tidak bisa kamu lihat? Aditya benar-benar tidak tahan dengan Anjani. Serangkaian pertanyaan dilontarkan. Anjani juga sedikit terdiam. Bagaimanapun, faktanya ada di sini. Dan dia juga tahu bahwa kata-kata Aditya masuk akal. Tapi dia tidak bisa melepaskan Bastian. Tidak ada yang bisa mendengarkan kata-kata siapapun sekarang. "Jangan bicara tentang aku lagi. Kenapa kamu tidak pulang?" kata Anjani lalu berbalik dan berjalan keluar. Saat Farah hendak mengusirnya, Aditya menghentikannya. "Lupakan saja, Farah. Apa gunanya mengejarnya? Semakin kamu membujuknya, dia akan semakin memberontak. Mari kita tunggu sampai dia memikirkannya sendiri." Farah berpikir sejenak. Memang benar demikian. Melihat penampilan Anjani saat ini, sangat mustahil untuk menariknya kembali. Aditya tidak memikirkan Anjani lagi. Bagaimanapun, kelompok Ronin dari Jepang telah dikirim, dan mereka mungkin telah tiba di kota Manado. Aditya tidak bisa mengabaikan masalah ini. Malam yang hening, sore keesokan harinya, Aditya meninggalkan rumah dan pergi mencari Rizal. Dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang kelompok Ronin dari Rizal, dan mempelajari cara menghadapinya selanjutnya. Tetapi setelah Aditya dan Rizal berbicara sebentar, mereka menerima telepon dari Karisman. "Tuan Aditya, istrimu telah keluar, dan kami melindunginya secara diam-diam." Karisman melapor kepada Aditya. Aditya sedikit terkejut setelah mendengar ini. Secara logika, Farah keluar tanpa keributan. Bagaimana mungkin orang yang hidup tinggal di rumah sepanjang hari? Hanya saja ini adalah saat-saat yang luar biasa. Farah tidak mengetahui bahayanya. Tetapi Aditya harus waspada. "Kamu harus melindunginya dan memberitahuku jika terjadi sesuatu." Aditya menginstruksikan. "Ya." Karisman setuju dan menutup telepon. Saat ini, Farah naik taksi dan bergegas ke pinggiran kota. Sepanjang jalan, dia sangat bingung. Dia baru saja menerima telepon dari Bastian. Dia menelepon dari ponsel Anjani. Di telepon, Bastian memberitahu Farah bahwa dia dan Anjani diserang ketika mereka sedang berkencan. Pihak lain juga menangkap dia dan Anjani, dan dia diminta mengirim pesan kepada Farah untuk segera bergegas ke pinggiran kota. Dia tidak diizinkan memanggil polisi, apalagi memberitahu Aditya. Jika tidak, semuanya akan dibatalkan. Farah sangat cemas sehingga dia ragu apakah akan memberitahu Aditya tentang hal ini. Bersambung.